Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya tentu kita semua dalam kondisi yang baik, sehat ya, dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan iman dan pengharapan kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, penolong, bahkan yang akan menerangi dan menuntun langkah demi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, tentu kita akan berdoa supaya Tuhanlah yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Dan Tuhan juga yang memampukan kita bisa menangkap, mengerti, dan juga tentunya melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan, rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami. Mari Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu, buat kami bisa menangkap dan mengerti, serta buat kami bisa menjadi pelaku akan kebenaran firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita sama-sama. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Mazmur 121 ayat 2 sampai dengan 4. Saya bacakan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jemaat dikasih Tuhan, tema renungan pagi hari ini, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Ya, kalau kita punya Tuhan, kalau kita punya sumber pertolongannya adalah Tuhan, bukan yang lain, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang tidak akan dikuasai kekhawatiran dan ketakutan lagi. Kadang orang menyandarkan dirinya kepada pengaruh orang lain. Dekengane ya orang bilang. Ya, siapa yang membackup dia? Itu menentukan. Seringkali orang bangga karena punya saudara, punya teman, yang punya jabatan, punya posisi yang kuat. Bahkan mungkin punya saudara yang orang hebat katakanlah. Sehebat apapun itu terbatas mereka bisa menolong kita. Dan tidak selamanya bisa bersama-sama dengan kita. Tetapi kita mungkin tidak punya dekengan, dukungan, backupan yang luar biasa dari mana-mana. Tetapi ya kalau kita di backup Tuhan, wah istilahnya ya. Jadi Tuhan yang menjadi sandaran kita, penolong kita. Dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lah, adakah alasan untuk takut lagi? Kalau Dia yang menyertai kita, kalau Dia yang bersama kita, yang membackup hidup kita, yang selalu menolong kita. Siapa yang bisa berhadapan dengan Tuhan? Dan lebih lagi, luar biasanya apa? Tuhan itu maha, termasuk maha kuasa, maha hadir. Dia menyertai kita kapanpun, dimanapun, bahkan 24 jam sehari. Tidak pernah Dia meninggalkan hidup kita. Ini yang luar biasa. Bahkan Alkitab katakan, ya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Penjaga kita juga, ya, tidak akan tertidur. Sering dengar kan? Tuhan tidak pernah tidur. Ya, sering kita dengar itu. Ya, benar. Apa yang dikatakan firman Tuhan juga demikian. Kita tidur pun Tuhan gak tertidur. Tetap menjaga, tetap menyertai, tetap ada berserta dengan kita. Sehingga adakah alasan takut lagi? Harusnya enggak. Tapi prakteknya kadang masih juga ada khawatir dan takut. Kita akan mengatakan manusiawi. Ya, namanya juga manusia. Iya, betul. Tetapi ya, wajar memang ada khawatir, ada takut. Tetapi yang tidak wajar, kalau kita sudah memiliki pengharapan dalam Tuhan, tapi hidupnya masih dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Itu sangat tidak wajar.
Ya, takut khawatir sesaat, oke lah. Ketika menyadari, oh Tuhan, kenapa aku khawatir? Ampuni aku. Ya gitu ya. Engkaulah penolongku. Engkaulah sumber kekuatanku. Engkaulah yang tidak akan membiarkan kakiku goyah di saat ada goncangan, di saat ada badai yang menerpa. Aku tetap kokoh berdiri. Ya, Engkau yang menjaga hidupku. Engkau tidak pernah terlelap, nggak pernah tertidur. Selalu ada besertaku. Immanuel. Wah, luar biasa. Mari tanamkan kepada diri kita masing-masing. Saat menghadapi keadaan apapun, ingatlah, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang melebihi dia? Tidak ada. Karena dia maha kuasa. Dan sekali lagi, dia maha kuasa. Berkuasa atas segala hal, segala keadaan. Bahkan lebih lagi, dia juga senantiasa ada bersama kita. Ya, dengan orang lain, saya punya kekuatan ini dari karena saudara, karena teman. Dia tidak selalu bersama kita, tetapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Engkau yang saat ini mungkin sendirian, sedang merantau di luar kota, atau bahkan mungkin di tempat-tempat yang engkau merasa nggak ada teman, engkau merasa sendiri. Dengar baik-baik hari ini. Ada Tuhan besertamu. Ada Tuhan yang menyertai engkau. Jangan pernah merasa kesepian. Yuk, pandang dia, datang sama dia, sapa Tuhan. Dia menyertaimu. Saat engkau merasa nggak ada lagi jalan keluar, nggak ada lagi yang bisa menolong, masalahku terlalu besar dan terlalu berat, ingatlah akan ayat firman Tuhan ini. Ya, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itulah sumber pertolongan kita. Kalau Dia yang menguasai segala kehidupan, bahkan langit dan bumi yang Dia ciptakan, itu semua dalam kekuasaan Tuhan. Karena itulah, kalau kita memiliki Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita, maka hidup kita pasti tertolong. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja, pakai apa saja, cara apa saja, tetapi yang pasti Dia pasti menolong hidup kita. Saat kita menjadikan Dia sebagai penolong dalam hidup kita. Ingatlah, Tuhan begitu mengasihi saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dengan pergumulan yang melampaui batas kekuatanmu. Dia pasti menolong engkau. Ayo berseru kepada Tuhan. Jangan diam saja. Jangan engkau merasa sendiri gak ada yang peduli. Ingat, masih ada Tuhan yang peduli. Tuhan kita hidup loh. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita bangkit, hidup. Dan Dia tetap berbicara kepada kita semua, termasuk kepada saudara. Mari semangat ya, saudaraku yang engkau merasakan beban yang berat. Dialah pertolongan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pagi ini. Kami mau percaya dan menyatakan diri kami bahwa pertolonganku adalah dari Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang tidak akan membiarkan kakiku goyah. Engkau tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Engkau menjaga hidup kami, menyertai kami dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, teguhkan, kuatkan setiap kami yang saat ini mungkin karena beban yang berat, butuh pertolongan. Biarlah Engkau Tuhan hadir dalam hidupnya, menolong dan menguatkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Tuntun kami, sertai kami ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, beri kami sehat kuat, dan juga berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.